Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada seminar Saudari Firda Oktaviola dengan NIM 19 12 90 92 20. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing kita yaitu Ibu Maisri Lena SPD MPD, yang terhormat Bapak kontributor 1 Bapak Izan Muhammad Furkan, dan yang terhormat Ibu kontributor 2 yaitu Ibu Khairunisa, dan seterusnya kepada peserta seminar yang saya banggakan. Saya Fitria Kasusanti akan membimbing jalannya seminar kita pada siang hari ini. Yang pertama terdiri dari 3 sesi. Yang pertama yaitu penyampaian proposal oleh Saudari Firda, dan yang kedua sesi tanya jawab yang paling banyaknya 3 pertanyaan, dan yang ketiga yaitu penyampaian saran, kritikan, dan pertanyaan oleh kontributor 1 dan 2. Langsung saja kepada Saudari Firda Oktaviola untuk menyampaikan proposalnya. Kepada Saudari Firda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan proposal saya, yaitu dengan judul Pengaruh Model Problem-Based Learning terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu kelas 5 SDN 20 Stiung, Kabupaten Damastraya. Yang mana pada bab 1 atau pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi di SDN 20 Stiung, Kabupaten Damastraya, ditemukan permasalahan sebagai berikut. Pertama, dalam proses pembelajaran masih banyak yang belum melibatkan peserta didik secara aktif. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat kepada guru. Dan yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan masih pembelajaran konvensional. Yang keempat, guru kurang mengaitkan materi pembelajaran dengan masalah-masalah nyata yang ada di sekitar atau di lingkungan peserta didik. Yang kelima, tidak terdapatnya aktivitas belajar yang melibatkan peserta didik secara berkelompok atau kooperatif yang mengajak peserta didik untuk mengkonstruksikan pengetahuannya secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kelompok untuk menemukan permasalahan-permasalahan konseptual yang sedang dipelajari, sehingga berdampak kepada peserta didik, yaitu peserta didik sulit untuk memahami materi pembelajaran, peserta didik kurang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah nyata yang dekat dengan lingkungan peserta didik kurang aktif bekerja sama dengan temannya apabila ada diskusi kelompok, peserta didik tidak aktif untuk bertanya sehingga menyebabkan peserta didik yang pasif dan hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru, dan peserta didik kurang bersemangat selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini, saya penulis bermaksud untuk meneliti tentang pengaruh model problem-based learning terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu kelas 5 SDN 20 Stiung, Kabupaten Damastraya. Dengan identifikasi masalah, yaitu pertama, pada proses pembelajaran umumnya belum menerapkan model pembelajaran yang bervariasi atau masih dominan menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang kedua, dalam proses pembelajaran peserta didik tidak terlibat aktif dalam mengajukan pendapat dan bertanya. Yang ketiga, rendahnya kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah secara aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, peserta didik kurang terlatih dalam bekerjasama dan berbagi ide dalam sebuah kelompok. Dan yang kelima, proses pembelajaran umumnya belum mengaitkan materi dengan masalah nyata yang terdapat di lingkungan sekitar peserta didik. Yang pembatasan masalah, penulis membatasi permasalahan penelitian ini agar penelitian dilakukan lebih terfokus. Pertama, model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah model problem-based learning, dan yang kedua, hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu kelas 5 SDN 20 Stiung, Kabupaten Damastraya. Dengan rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan dengan penggunaan model problem-based learning terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu kelas 5 SDN 20 Stiung, Kabupaten Damastraya. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan model problem-based learning terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu kelas 5 SDN 20 Stiung, Kabupaten Damastraya. Dengan manfaat penelitian secara
teoritis dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia, membantu memecahkan masalah pembelajaran, khususnya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu, serta diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dijadikan acuan bagi pengajar atau pendidik pada umumnya, yang khususnya berkaitan dengan pengaruh model problem-based learning terhadap hasil belajar peserta didik. Dan manfaatnya secara praktis bagi penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis, serta motivasi diri untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Untuk bagi guru sebagai bahan masukan yang dapat digunakan guru untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam memilih model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang bagi kepala sekolah sebagai bahan masukan untuk mengefektifkan pembinaan dan pengembangan bagi guru agar menjadi guru yang profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan bagi penelitian lain yaitu sebagai acuan untuk melakukan penelitian, tambahan referensi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai model pembelajaran problem-based learning. Yang bab 2 atau kajian teori terdiri dari kajian teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Bisa dilihat saja kajian teorinya terdapat hakikat model pembelajaran problem-based learning, hakikat belajar, pembelajaran konvensional, pembelajaran tematik terpadu, dan ada kerangka berpikir, dan ada hipotesis penelitian, di mana hipotesis dari penelitian ini yaitu H0 tidak terdapat pengaruh penggunaan model problem-based learning terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu kelas 5 SDN 20 Citiung Kabupaten Damastraya. H1 terdapat pengaruh penggunaan model problem-based learning terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu kelas 5 SDN 20 Citiung Kabupaten Damastraya. Bab 3 atau metode penelitian, ada jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen dan pengembangan, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Di mana dalam desain penelitian ini terdiri dari 2 kelompok yang nantinya yaitu kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diberikan perlakuan yang berbeda dengan materi pembelajaran yang sama. Dengan variabel penelitian, variabel penelitian ini merupakan keseluruhan aspek yang ditetapkan peneliti dengan tujuan untuk dipelajari serta dapat memperoleh informasi sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Di mana variabel bebasnya yaitu dalam penelitian ini menjadikan variabel bebasnya adalah model problem-based learning, sedangkan variabel predikatnya yaitu hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu. Populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti, meliputi objek atau subjek dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulannya. Dalam penelitian ini nantinya populasi yang digunakan yaitu seluruh peserta didik kelas 5 SDN 20 Citiung yang terdiri dari 54 siswa yang terdiri dari kelas 5A dan 5B. Kemudian sampel merupakan bagian atau sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik atau kriteria tertentu yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Nah, dalam penelitian ini penulis memerlukan 2 sampel, yaitu sampel kelas eksperimen dan sampel kelas kontrol. Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Maka sampel dalam penelitian ini yaitu pertama kelas eksperimen rambelnya 5A yang berjumlah 26 peserta didik, sedangkan kelas kontrol rambelnya 5B terdiri dari 28 peserta didik. Kemudian instrumen dan pengembangan. Instrumen merupakan alat ukur yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian untuk proses pengumpulan informasi melalui berbagai teknik tertentu. Instrumen sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Nah, dalam penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu soal tes. Nah,
Nah, untuk menguji kevaliditas soal tes, maka soal tes ini diuji dulu pertama validitas item butir soalnya, yaitu validitas adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat keabsahan sebuah instrumen penelitian. Karena suatu instrumen dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang ingin diukur serta memiliki tingkat validitas tinggi. Yang kedua, reliabilitas tes adalah uji untuk melihat bagaimana nilai pengukuran tetap sama jika dilakukan berulang kali pada peristiwa yang sama dan memakai instrumen yang sama juga. Yang ketiga, daya pembeda. Butir soal ini kemampuan soal untuk membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Yang keempat, uji indeks kesukaran butir soal adalah proporsi banyaknya peserta didik yang dapat menjawab dengan benar suatu soal terhadap seluruh peserta didik yang mengikuti tes tersebut, sehingga nantinya dapat diketahui mana soal yang tergolong mudah, sedang, dan susah atau sukar. Yang ke-D yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data dari sumber data yang terkait dengan apa yang ditelitinya. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan datanya melalui tes, di mana tes yang digunakan dalam penelitian ini diberikan dalam bentuk soal objektif nantinya. Tahapan dalam pengumpulan data menggunakan tes ini dimulai dengan memberikan tes awal atau pretest pada kedua kelas sampel, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model problem-based learning untuk kelas eksperimen dan pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan konvensional untuk kelas kontrol, dan terakhir dilakukanlah tes akhir atau post-test pada kedua sampel. Nah, hasil tes akhir kedua sampel inilah diolah dan dianalisis untuk menguji hipotesis. Yang ke-E, teknik analisis data. Teknik analisis data ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menguji hipotesis melalui uji prasarat analisis. Uji prasarat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Lilliefors, di mana nanti akan dibantu menggunakan alat bantu Microsoft Excel. Yang kedua, uji homogenitas variansi. Yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Bartlett. Yang kedua, uji hipotesis. Setelah dilakukan uji prasarat analisis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ditentukan berdasarkan normalitas dan homogenitas data yang telah dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan uji T dengan kriteria pengujian jika T hitung kecil dari T tabel maka HO diterima dan HI ditolak. Dan jika T hitung besar dari T tabel maka HO ditolak dan HI diterima. Mungkin hanya sekian penyampaian proposal dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya dipersilahkan. Ingin bertanya moderator. Kepada saudari Lisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya ingin bertanya yaitu kenapa penulis tertarik melakukan observasi di kelas 5 SDN 20 Sitiung Kabupaten Dharmasraya ini, atau apa alasannya? Mungkin bisa dijelaskan. Sekian moderator, terima kasih. Baiklah, dapat saya tangkap pertanyaannya, yaitu alasan penulis tertarik melakukan observasi di kelas 5 SDN 20 Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Baiklah, kepada saudari Firda Octaviela dipersilakan untuk menjawabnya. Terima kasih moderator. Baiklah, alasan saya memilih untuk observasi atau melakukan penelitian nantinya di SDN 20 Sitiung Kabupaten Dharmasraya ini pada kelas 5 SD karena SD yang ingin saya teliti ini merupakan SD penempatan saya ketika saya mengikuti program kampus mengajar, dan selama saya mengikuti program kampus mengajar yang sudah dilakukan selama 5 bulan yang lalu, maka saya banyak memperoleh atau menemukan permasalahan pembelajaran di SD seperti pembelajaran masih berpusat kepada guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional dan belum menggunakan model yang bervariasi dalam pembelajaran. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka saya tertarik
melakukan penelitian di SDN 20 Citiung Kabupaten Dharmasraya pada kelas 5 SD tersebut. Sekian moderator. Selanjutnya kita masuk pada sesi ketiga, yaitu sesi pemberian komentar, saran, dan kritikan dari kontributor. Kepada kontributor 1, yaitu Bapak Izan Muhammad Furkan, dipersilahkan. Baik, tunggu sebentar ya. Baik, gimana Saudara Firda? Sampai di sini udah bagus ya? Udah bagus prosesnya, proses pembelajarannya ya. Sebelumnya selamat, sekali lagi selamat ya untuk sudah sampai di seminar proposal ini. Langsung saja ya, dalam pengarahan saya untuk penulisan judulnya itu udah bagus, udah ada subjeknya dan objeknya gitu. Dan untuk kata pengantarnya sudah berisi, sudah sesuai. Di sini sedikit ya, dalam penulisan seminar proposal, terkhususnya seminar proposal, untuk penulisan bab sama pendahuluan itu bukan di tengah kita letakkan, tetapi menjorok ke tepi, ke kanan, bukan di tengah. Kalau di tengah itu udah kompre, baru di tengah diletakkannya ya. Itu sedikit koreksi dalam tata penulisan, dalam pengutipan itu udah bagus, udah sesuai dengan EYD. Mungkin di sini Anda sedikit tambahkan mengenai pengertian, baik itu pengertian dari khususnya pengertian dari para ahli ya. Permasalahan di sini saya lihat sedikit gitu. Jadi kalau sedikit nanti penarikan kesimpulan dari kita itu kurang memuaskan nantinya. Langsung saja saya masuk ke dalam lampirannya ya, terkhususnya dalam pembuatan RPP. Dalam RPP itu udah bagus, tapi pada saat pembuatan bahan ajar itu saya sedikit kecewa karena bahan ajar yang Anda lampirkan itu sangat sedikit gitu. Sebaiknya untuk bahan ajar bagi guru tuh harus banyak gitu. Nggak apa-apa itu nggak ada gambarnya. Bahan ajar itu emang harus bahan ajar itu seharusnya bukan gambar, cuma materi. Dan bahan ajar itu hanya akan digunakan oleh guru, bukan ke siswa. Nah, nanti pada saat media pembelajaran itu sebaiknya barulah gambar, khususnya untuk anak SD. Nah, ya selanjutnya itu pada saat penulisan kisi-kisi soal gitu. Nah, di sini level soal Anda kan cuma C4 pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sama pembelajaran PKN itu cuma C4 ya. Sebaiknya dalam penulisan kisi-kisi soal, level kesulitannya tuh harus meningkat gitu. Kan di sini saya lihat C4, nomor soal 1 sama 12. C4 satu lagi untuk indikator pembelajaran 3.8.2 ini, 2312 itu cuma C4. Jadi sebaiknya misalnya contohnya kayak soal C3 lagi atau C4. Jadi satu mata pelajaran itu nantinya ada memiliki beberapa level kesulitan soalnya. Dan untuk penulisan soalnya itu sebaiknya Anda juga mencangkupkan bukan objektif saja, melainkan ada isian sama esainya. Nah, mungkin itu dari tanggapan saya mengenai proposal Anda gitu. Nah, yang mau saya tanyakan kepada saudara, mengapa saudara memilih model problem basic learning nih, PBL ini? Apakah karena senior pada umumnya menggunakan PBL atau bagaimana? Baik, silakan Anda jawab. Alasan saya memilih model problem based learning ini, Pak, karena model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik ini lebih memahami konsep yang diajarkan guru karena berhubungan dengan dunia nyata atau permasalahan nyata di sekitar peserta didik, melibatkan peserta didik secara aktif dalam memecahkan masalah, mendorong peserta didik untuk terampil dalam memecahkan masalah secara mandiri dan bekerja sama dalam kelompok yang nantinya akan menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna, serta peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran dikarenakan masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyatanya, di mana dalam
observasi yang saya lakukan masih guru tuh pembelajarannya konvensional, tidak mengaitkan permasalahan yang ada di dunia nyatanya. Maka saya tertarik dengan menggunakan model problem based learning ini, Pak. Baik, sudah bagus. Nanti saran saya nanti waktu penyerapannya tuh bukan Anda ya yang menyerapannya, tapi nanti Anda cuma membantu guru tuh dalam penyerapannya. Soalnya untuk ini sebaiknya guru ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak kontributor 1. Selanjutnya kepada Ibu kontributor 2 dipersilakan untuk memberikan tanggapan, kritikan, dan serta pertanyaannya. Kepada Ibu Khairul Nisa dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya Khairul Nisa sebagai kontributor 2 dalam ini, yaitu seminarnya Firda Octaviola. Nah, saya dalam proposal saudari Firda secara garis besar sudah bagus. Nah, pada judul proposal saudari yaitu tentang pengaruh model problem based learning atau PBL terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu kelas 5 SDN 20 Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Nah, sebaiknya di dalam itu pada latar belakang sudah mewakili poin-poin dari judul yang saudari ambil. Saya lihat dalam proposal saudari itu sudah membahas tentang model problem based learning dan juga tentang pembelajaran tematik terpadu. Nah, untuk fokus penelitian yang saudara yaitu bagaimana hasil belajar peserta didik menggunakan model pembelajaran problem based learning ini. Nah, dalam proposal itu sudah ada penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik. Alangkah baiknya ditambah lagi bagaimana contoh hasil belajar peserta didik yang baik, agar ke depannya untuk sebuah penelitian yang saudari lakukan itu bisa mengacu pada bagaimana hasil belajar yang baik tersebut. Nah, untuk itu, dalam penulisan daftar pustaka itu ada kesalahan penulisan sepertinya, yaitu pada bagian Suryadi tahun 2013 dan Syaifuddin tahun 2017 itu letaknya seharusnya dipindahkan di bagian bawah pada daftar pustaka Suprihatiningrum 2016 karena sesuai abjad yaitu huruf P lebih awal dari huruf U. Baiklah, sekian dari saya sebagai kontributor 2, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas saran dari kontributor 2 yaitu Ibu Khairul Nisa. Nah, terima kasih kepada kontributor 1 dan kontributor 2. Semoga saran dan kritikan dari kontributor tersebut bisa menjadi membuat Firda Octaviola menjadi lebih baik lagi dalam membuat proposalnya. Sekianlah seminar proposal kita pada siang hari ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.